Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Mimin Heni Irawati Al-Muhdar MS dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 dengan saya Abdul Rashid Fahrun Gani dan saudara Reski Aulia Nur Syahbana akan memaparkan materi kita dengan judul Hakikat Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong 1989 adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalis untuk mengetahui atau mencari fenomena yang terjadi secara holistik. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan naturalis atau penelitian tidak akan mempengaruhi fakta atau keadaan yang sebenarnya dari fenomena tersebut dan diteliti secara menyeluruh. Lalu hasil dari penelitian ini akan dijelaskan atau digambarkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa. Lalu apa perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif? Rumusan masalah pada penelitian kualitatif adalah untuk membantu mempersempit tujuan dari penelitian. Maksudnya, rumusan masalah ini menjadi fokus terhadap penelitian tersebut. Menurut Lidi, rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat fleksibel atau dapat berkembang sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif itu bersifat sempit dan fokus terhadap tujuan penelitian dan tidak akan ada perubahan-perubahan atau bersifat konsisten. Perbedaan tujuan pada penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi atau memahami fenomena yang terjadi tanpa memberikan perlakuan-perlakuan penelitian. Contohnya pada penelitian pendidikan, pertama mengetahui peran kepala sekolah pada pembelajaran daring efek COVID-19 di SMA se-Kota Malang, atau pada penelitian etnobiologi, contohnya untuk mengetahui cara masyarakat Karo untuk mengolah obat tradisional dari famili Asteraceae. Jadi tujuannya untuk mengeksplor, tidak memberikan perlakuan-perlakuan. Sedangkan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mengidentifikasi variabel, hubungan antar variabel, dan partisipan terlibat langsung atau dia memberikan perlakuan terhadap penelitian atau dia eksperimen. Contohnya pada penelitian biologi, yaitu kita ambil pengaruh pemberian kolkisin terhadap jumlah kromosom bawang putih. Jadikan dia memberikan perlakuan terhadap apa yang ingin ditelitinya. Perbedaan hipotesis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif tidak membutuhkan hipotesis penelitian dan hanya menggunakan rumusan masalah saja. Tetapi menurut Moleong, penelitian kualitatif bisa menggunakan hipotesis tapi tidak disiapkan di awal, melainkan sebagai tahapan analisis data. Jadi penelitian hipotesis ini digunakan pada tahap reduksi data untuk membantu mengelompokkan data-data tersebut. Sedangkan penelitian kuantitatif itu memiliki hipotesis berguna untuk memprediksi apa hasil penelitian kita nanti dan diambil dari teori-teori sebelumnya, yaitu ada hipotesis kerja dan ada hipotesis nol. Alat-alat penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif ini instrumen utamanya adalah manusia atau peneliti itu sendiri. Sedangkan alat-alat seperti angket tes, video perekam itu hanya sebagai alat bantu. Maksud dari peneliti adalah alat atau instrumen utama ialah peneliti ikut langsung melaksanakan penelitiannya. Peneliti bisa ikut berperan serta ke dalam subjek penelitian maupun hanya sebagai pengamat. Dari pemaparan yang tadi dapat kita ambil dasar-dasar penelitian kualitatif
adalah penelitian kualitatif memiliki ciri. Yang pertama, memiliki latar belakang alamiah atau keterlaksanaan penelitian ini dilakukan secara alami atau natural sehingga tidak mempengaruhi fakta atau kejadian yang seharusnya terjadi pada fenomena tersebut. Dan manusia sebagai alat atau instrumen penelitian, manusia bisa ikut berperan serta maupun sebagai observer. Manusia ikut berperan serta, kita contohkan, kalau kita ingin meneliti praktikum mahasiswa, kita bisa ikut langsung ke dalam praktikum tersebut sebagai salah satu dari subjek penelitian. Sedangkan kita kalau ingin menjadi observer, kita bisa mewawancarai langsung beberapa mahasiswa yang dapat mewakilkan dari populasi yang ada di sana, subjek yang ada di sana, akan tetapi kita harus melakukan penelitian senatural mungkin. Kita tidak usah memperlihatkan kalau kita sedang melakukan penelitian. Kita santai dan menggunakan bahasa yang biasa digunakan. Lalu yang ketiga, metode kualitatif. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif jelas, mulai dari pengambilan datanya, seperti wawancara, penilaian dokumen, atau pengamatan, lalu tahap analisisnya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menjanjikan data, lalu menarik kesimpulan, dan dilakukan secara deskriptif. Lalu analisis data dilakukan secara induktif. Maksudnya adalah penelitian ini memaparkan atau menguraikan fakta-fakta yang ada di lapangan secara holistik atau menyeluruh di tahapan awal-awal. Lalu penarikan kesimpulan diambil di akhir penelitian setelah dikumpulkannya data-data tersebut atau dari umum ke khusus. Yang kelima, teori dari dasar. Jadi penelitian kualitatif menggunakan teori-teori dari dasar karena memang tidak ada teori yang sesuai dari fenomena satu ke fenomena yang lain. Jadi teori dasar adalah teori yang paling efektif untuk digunakan. Lalu teori dasar tersebut apabila dianalisis dengan fakta-fakta yang ada di lapangan akan membuat teori atau pemahaman baru tentang fenomena yang diteliti. Yang keenam, deskriptif. Sangat jelas penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengeksplorasi dari fenomena yang ada dengan kata-kata atau bahasa. Yang ketujuh, lebih mementingkan proses daripada hasil. Penelitian kualitatif menggali suatu fenomena itu dari prosesnya, bukan dari hasilnya. Karena kejadian-kejadian atau fakta-fakta itu dijelaskan dalam proses penelitiannya dan tidak akan dapat ditemukan di hasil penelitian. Yang ke-8, adanya batas yang ditentukan oleh faktor. Batas ini berguna untuk menjadikan penelitian fokus terhadap fenomena tersebut, sehingga penelitian lebih dekat terhadap apa yang ingin ditelitinya dan tidak melebar kemana-mana. Lalu, yang ke-9, adanya kriteria khusus untuk keabsahan. Jadi keabsahan penelitian kualitatif ini memiliki kriteria-kriteria tersendiri. Contohnya, penelitian ini valid tidak, atau penelitiannya kredibel tidak, dia tujuannya tercapai tidak, atau dia dapat dikonfirmasi atau tidak. Jadi kriteria tersebut dilakukan untuk mendapatkan data yang absah. Yang ke-10, penelitian kualitatif memiliki desain yang sementara. Jadi pada penelitian ini kan bisa menimbulkan pertanyaan yang baru. Lalu tadi kita jelaskan dapat bersifat fleksibel. Sehingga penelitian ini kalau data pada penelitian kurang bisa mengulangi tahapan-tahapan penelitian atau menggunakan cara lain untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-11, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. Jadi hasil pada penelitian kualitatif ini tergantung dari bagaimana kedekatan si peneliti ini terhadap subjek yang ditelitinya, bagaimana proses-proses penelitian dilaksanakan, dan apakah subjek yang diteliti memiliki kemampuan atau
dapat mengkonfirmasi kejadian yang sebenarnya atau fenomena yang dialami pada penelitian tersebut. Jadi hasilnya tergantung dari hal-hal tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Reski Aulianur Syahbana. Baik, terima kasih Mas Rasid. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari dasar-dasar penelitian kualitatif. Menurut Lady, studi kualitatif memanfaatkan data non-numerik dan membangun narasi interpretatif dari data mereka dan mencoba untuk menangkap kompleksitas fenomena tertentu. Jadi di sini, data-data dari penelitian kualitatif akan diolah dan digambarkan dengan kata-kata maupun bahasa yang akan menunjukkan kesan dari objek yang diteliti tersebut. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, metodologi seringkali melibatkan proses berulang di mana peneliti bergerak bolak-balik antara pengumpulan data dan analisis data. Tujuan bergerak bolak-balik tersebut yaitu untuk mengumpulkan data tambahan yang mungkin mendukung, memperjelas, atau bertentangan dengan pola tersebut. Kemudian, rancangan penelitian kualitatif. Secara garis besar terdapat 12 tahapan proses untuk melakukan penelitian kualitatif menurut Cohen. Yang pertama adalah mencari lokasi penelitian. Yang kedua, merumuskan masalah penelitian. Yang ketiga, mengatasi masalah etika. Di sini, peneliti harus menghargai otonomi peserta, yang berarti mendapatkan persetujuan yang diinformasikan dan jika sesuai menganggap semua peserta adalah setara. Kemudian yang keempat, memutuskan pengambilan sampel. Di sini, peneliti memutuskan kelompok yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah serta konteks yang penting untuk penelitiannya. Kemudian yang kelima, menentukan peran dan mengelola catatan ke dalam konteks. Ini adalah kondisi yang sangat rumit bagi seorang peneliti, karena peneliti akan menjadi anggota kelompok serta juga menjadi orang yang mempelajari kelompok tersebut. Unsur terpenting dalam mengamankan hal tersebut adalah kemauan peneliti agar bersifat fleksibel dan kepekaannya terhadap nuansa perilaku dan respon peserta. Selanjutnya yang keenam adalah mencari informan atau narasumber. Di sini, peneliti melibatkan kegiatan mengidentifikasi orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu tentang kelompok, masalah, atau institusi yang sedang dipelajari dalam penelitian tersebut. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan menjaga hubungan di lapangan. Misalnya, membangun kepercayaan peserta pada peneliti, mengembangkan hubungan, kepercayaan, kepekaan, dan kebijaksanaan di lapangan. Selanjutnya yang kedelapan, pengumpulan data di lapangan. Bagi seorang peneliti, untuk mengumpulkan data di lapangan, peneliti dapat menggunakan berbagai instrumen atau alat, yaitu seperti catatan lapangan, observasi, catatan jurnal, wawancara, dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan adalah pengumpulan data di luar lapangan. Di sini, untuk membuat perbandingan dan mendukung penjelasan suatu fenomena yang diteliti, peneliti akan menemukan sebuah manfaat dengan cara melakukan pengambilan data keluar dari batas-batas kelompok tersebut sebagai perbandingan dengan fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang ke-10, melakukan analisis data. Yang ke-11, meninggalkan lokasi penelitian. Nah, di sini peneliti harus bersikap bagaimana cara menyudahi peran selama penelitian dan mengakhiri hubungan yang telah dibangun di lapangan agar tidak menyebabkan perubahan dalam kelompok tersebut setelah ditinggalkan oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah menulis laporan. Nah, di sini juga dijelaskan rancangan penelitian kualitatif bersifat lentur atau eklektik, sehingga tidak perlu terlalu lengkap karena sifatnya yang eklektik. Maka, pada saat penelitian lapangan sedang berjalan, dapat berubah sejalan dengan diketemukannya fenomena-fenomena baru di lapangan. Bahkan desain penelitian kualitatif dapat berkembang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi, di samping eklektik, desain penelitian kualitatif juga bersifat emergen atau dengan data-data terbaru yang didapat. Selanjutnya, fitur dan tahapan penelitian kualitatif. Fitur penelitian kualitatif. Yang pertama, pengaturan alam adalah sumber langsung data, dan peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, data kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan bukan angka, dan hal lain yang dapat menyampaikan kata-kata atau tindakan nyata orang-orang yang diteliti.
Kemudian yang ketiga, peneliti kualitatif peduli dengan proses serta produk. Dalam artian, peneliti kualitatif sangat tertarik pada bagaimana hal-hal terjadi atau prosesnya. Yang keempat, peneliti kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif. Peneliti kualitatif tidak biasa merumuskan hipotesis sebelumnya, dan kemudian mencari untuk mengujinya. Jadi hipotesis akan muncul seiring berjalannya penelitian kualitatif. Yang kelima, bagaimana orang-orang memahami kehidupan mereka merupakan perhatian utama bagi peneliti kualitatif. Di sini peneliti kualitatif ingin tahu apa yang dipikirkan subjek penelitian dalam sebuah penelitian, dan mengapa mereka berpikir tentang apa yang mereka lakukan saat itu. Tahapan penelitian kualitatif. Tahapan yang pertama adalah identifikasi fenomena yang akan dipelajari. Sebelum studi, apapun bisa dimulai. Peneliti harus mengidentifikasi fenomena khusus untuk diselidiki. Kemudian yang kedua, identifikasi peserta dalam penelitian. Para peserta dalam penelitian ini merupakan sampel individu yang akan diamati, dan kata lain diwawancara atau sebagainya. Dengan kata lain disebut sebagai subjek penelitian. Selanjutnya yang ketiga, generasi hipotesis. Tidak seperti dalam kebanyakan studi kuantitatif, hipotesis tidak diajukan pada awal penelitian oleh peneliti. Sebaliknya, mereka muncul dari data ketika studi sedang berlangsung. Yang keempat, pengumpulan data. Tidak ada perlakuan dalam studi kualitatif, juga tidak ada manipulasi subjek. Di sini, peneliti membiarkan subjek beraktivitas sebagaimana wajarnya tanpa ada arahan dari peneliti. Dengan artian, peneliti tidak melakukan gangguan terhadap aktivitas yang dilakukan subjek di lapangan. Kemudian yang kelima, analisis data. Menganalisis data dalam studi kualitatif pada dasarnya melibatkan menganalisis dan mensintesis informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber, misalnya seperti secara observasi, wawancara, maupun catatan dan dokumen. Dan yang terakhir, interpretasi dan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, interpretasi masih terus dilakukan sepanjang studi. Di sini peneliti kualitatif cenderung menggunakan interpretasi yang ada di luar. Sebagai hasilnya, seseorang menemukan kesimpulan peneliti dalam studi kualitatif kurang lebih terintegrasi dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian tersebut. Ya, berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.